Wa idza waqa'a fihi syai'un minat tahiratil lati tadhubu kal asali aw yanfasilu minha syai'un kaz-za'farani wa ghayyarahu taghyiran fahishan fahuwa tahirun fi nafsihi lakinnahu la yarfa'ul hadatsa wa la yutahhirun najisa. Udah ya? Terus? Wa misluhul ma'ul musta'malu in kana aqalla min qullataini wa lam yataghayyar bin najasati, dan sepertinya, wa misluhu, dan seperti air yang tercampuri benda suci, al-ma'ul musta'malu, yaitu air yang musta'mal, in kana aqalla min qullataini, jika ada oleh air musta'mal yaitu kurang dari 2 kullah, walam yataghayyar bin najasati, dan tidak berubah oleh air itu dengan adanya najis. Wal musta'malu huwa alladhi rufi'a bihi hadasun aw uzilat bihi najasatun. Adapun air musta'mal adalah yaitu air yang diangkat dengannya oleh hadas atau dihilangkan dengannya najasatun oleh najis. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang air. Sebagaimana kajian yang lalu dijelaskan bahwa air itu ada 3. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, dan ada air tidak suci tidak mensucikan. Nah, malam hari ini kita akan membedah tentang air suci tapi tidak mensucikan pada bagian kedua. Sebab air suci tidak mensucikan ada 2. Air suci tidak mensucikan itu ada 2 macam. Ada dua macam. Yang pertama kajian yang lalu, yaitu air yang tercampuri benda suci yang mudah larut. Bahasa gampangnya air kena teh atau air kena kopi, itu namanya air suci tercampuri benda suci yang mudah larut. Yang kayak begitu hukum dalam agamanya suci doang tapi tidak mensucikan. Artinya suci doang, buat minum boleh, buat masak boleh, buat wudu tidak boleh, buat mandi junub tidak boleh, buat ngilangin najis tidak boleh. Itu satu. Nah, malam hari ini bagian kedua daripada air suci tidak mensucikan. Apa tuh air suci tidak mensucikan?
namanya air mustakmal. Air mustakmal. Mustakmal itu bahasa Arab. Bahasa Karang Tengahnya udah dipakai. Air mustakmal tuh kalau pakai bahasa modern air kadaluarsa. Jadi buat wudhu maksudnya. Air mustakmal itu air udah dipakai. Udah dipakai apa? Udah dipakai wudhu atau udah dipakai mandi junub atau udah dipakai ngilangin najis. Itu namanya disebut air mustakmal. Jadi air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai ngangkat hadas. Ngangkat hadas itu wudhu mandi, dan udah dipakai ngilangin najis, namanya disebut mustakmal. Nah, kita harus paham air mustakmal itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan bila mana ada dua persyaratan. Tuh begitu. Air mustakmal itu dihukumi suci tidak mensucikan bila mana ada dua persyaratan. Jadi enggak semata-mata air mustakmal enggak boleh buat wudhu, enggak. Jangan sampai salah. Jadi air mustakmal itu hukumnya suci doang, tidak mensucikan bila memenuhi dua persyaratan. Bila tidak ada dua persyaratan ini, hukumnya berubah lagi. Begitu. Karena hukum itu mengikuti alasan ada dan tidak. Hukum itu mengikuti alasan ada dan tidaknya alasan. Bila alasan itu ada, maka hukum itu ada. Bila alasan itu tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Seperti kita ambil kentut, kita punya wudhu, kentut sekali wudhunya batal. Kentut dua kali wudhunya tidak batal. Jadi kita punya wudhu, kentut sekali wudhunya, kalau dua kali tidak batal. Gimana Pak? Bener nggak? Kenapa nggak batal? Hah? Udah nggak punya. Kalau orang nggak punya wudhu, udah nggak ada peraturan. Yang pertama itu yang ada peraturan, punya wudhu kentut. Berarti kalau udah batal nggak punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu kentut, iya kagak ada hukum batal dan tidak batal. Wong wudhu juga kan? Begitu enggak? Nah iya Pak. Tuh buat tebak-tebakan tuh.
Kentut sekali wudu batal. Kalau 2 kali enggak batal. Ya orang belum wudu lagi. Dia belum wudu lagi begitu ya. Itu artinya wudu dihukumi batal dengan kentut. Enggak punya wudu enggak dihukumi batal karena enggak ada wudu. Hukum itu mengikuti alasan ada dan tidak. Nah, air mustakmal dihukumi suci doang, tidak mensucikan. Alasannya ada 2, syaratnya ada 2. Kalau memenuhi 2 syarat ini, air mustakmal itu kategorinya suci tidak mensucikan. Mana tuh? Pertama, bila mana air mustakmal itu kurang dari 2 kula. Syarat pertama, air mustakmal kategorinya suci doang, tidak mensucikan tuh 2 syarat. Syarat pertama, bila mana airnya kurang dari 2 kula. 2 kula tuh 216 liter. 216 liter. Jadi catatan menjadi suci doang bila airnya sedikit. Nah, biar gampang. Airnya sedikit itu kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter. Tapi bila airnya banyak, kayak air kali Cisadane, udah dipakai wudu sama orang atas sana, orang Tangerang Selatan, kan begitu ya, dipakai sama orang kota Tangerang, airnya banyak nggak? Banyak. Tuh, itu tidak dihukumi suci doang, tapi hukumnya masih suci mensucikan karena banyak. Jadi air mustakmal kalau banyak hukumnya suci dan mensucikan. Air mustakmal kalau dikit hukumnya suci doang, tidak mensucikan kayak di daerah-daerah tuh. Atau bisa jadi di Karangtengah juga begitu, zaman dulu wudunya pakai kolam gede. Ada nggak? Pernah ya. Wudunya pakai kolam gede. Habis dari sawah nyebur aja tuh dia kakinya. Enggak apa-apa. Enggak mustakmal, enggak. Sebabnya airnya banyak. Di kolam renang dipakai sama bini kita mandi junub. Habis tahun baruan di puncak kolam renang, bini kita mandi dulu blus aja di sini. Kan udah dipakai dia. Tuh air namanya mustakmal, udah dipakai ngangkat hadas, yakni junub. Tapi hukumnya masih suci mensucikan sebab airnya banyak. Kolam renang tuh ada nggak 216 liter? Ada, lebih malah, ya kan? Maka boleh kita mandi lagi di situ, enggak apa-apa, boleh. Maka di daerah-daerah tuh begitu, kolamnya gede banget buat wudu, kayak begitu tuh.
Jangan dialokin, wong gak ada kotak amal masjidnya. Siapa yang mau bayar listrik? Kan nggak ada dia di daerah-daerah. Udah pakai kolom aja dah tuh. Udah itu aja nggak perlu diisi-isi. Gantian aja di situ tuh. Ulunya begitu, luar biasa. Itu namanya masih suci mensucikan karena banyak. Syarat kedua, air mustakmal dihukumi suci doang, tidak mensucikan bila mana tidak berubah dengan terkena najis. Jadi bila mana tidak berubah, artinya kolam air kolam renang, kita nyuci ompol bocah ke situ, kita kucek-kucek tuh celana kena ompol bocah di kolam itu, kan buat nyuci najis tuh. Airnya mustakmal udah dipakai ngilangin najis. Sesudah najis diilangin, ternyata airnya kagak bau, kagak. Wong airnya banyak, kayak air kali tuh, kan buat cebok, buat segala macem, begitu. Air kali tuh modelnya, airnya nggak berubah. Apa baunya, apa rasanya, apa warnanya, enggak berubah. Sesudah dipakai ngilangin najis. Artinya dari syarat yang kedua ini, bila mana air itu udah dipakai ngilangin najis, akhirnya berubah, maka hukumnya tidak suci doang, akan tetapi tidak suci, tidak mensucikan. Namanya air najis. Namanya air najis karena berubah. Itu syarat kedua. Jadi air mustakmal itu hukumnya ada 3. Ya, air mustakmal itu hukumnya ada 3. Air mustakmal tuh hukumnya ada 3. Pertama suci doang. Tidak mensucikan, yaitu air yang udah dipakai wudhu dan jumlah airnya sedikit. Biar gampang, udah dipakai tuh begini. Ini gelas kosong, anggap ember. Kita wudhu, tadahin di sini, gitu semuanya. Tangan, hatta kaki, tadahin di sini. Dapatlah nih air seember, air bekas wudhu. Mustakmal tuh bekas. Ini air hukumnya apa? Ini air hukumnya suci doang, tidak mensucikan. Sebab sesudah dipakai wudhu jumlah airnya sedikit. 1.
hukum air mustakmal. Dua, hukumnya suci mensucikan, yaitu kita wudhu di kolam renang. Kita wudhu di kolam renang, air itu air mustakmal, air bekas wudhu kita, tapi jumlahnya banyak, maka hukumnya masih suci mensucikan. Dua, hukum air mustakmal. Tiga, udah dipakai air itu ngilangin najis, kemudian bau berubah, maka hukumnya najis. Maka tadi dibilang air mustakmal hukumnya suci doang, dua syarat. Air mustakmal hukumnya suci doang, tidak mensucikan, dua syarat. Nah, dua syarat ini dibedah jadi tiga hukumnya. Air bekas wudhu itu atau bekas ngilangi najis tergantung hukumnya. Kalau dikit suci doang, buat masak boleh, minum boleh, termasuk bapak punya anak nakal, susah banget dinasehati, kagak dengar-dengar, pegel. Ada yang karena narkoba segala macem. Bagaimana nih biar nurut? Wudhu. Apa ayahnya, apa ibunya? Jumat subuh tuh wudhu. Subuh dah, tapi ditaruhin di ditadahin bekas wudhunya. Makanya kami lebih menyarankan, takut geli jijik buat anak, nggak usah air keran, aqua galon aja wudhunya, aqua, karena aqua galon nggak jijik mentah juga kita. Jadi wudhu, udah wudhu, tadain airnya ini sampai kaki semuanya mas, artinya air itu masuk semua, kaki disiram tuh, ini kaki siram masuk, ini air ini minum amanah kita. Dan Jumat depan lagi, biasanya masa Jumat dong juga udah nurut biasanya. Kalau enggak sampai 7 Jumat, 7 balikan, begitu lagi. Wis nurut. Yang tadinya enggak mau sholat jadi mau sholat, yang tadinya anak tuh musinin gitu berubah menjadi muhsinin, anak baik, yang tadinya bengak. Kayak begitu. Ini namanya air bekas wudhu, obat, air obat untuk itu. Kalau orang Jawa begitu tuh, bukan wudhu, cuci kaki doang waktu kawinnya, begitu ya. Di apa, Wonosari begitu ya. Siraman begitu. Bukan siraman rohani. Itu begitu. Tapi wudhu, air wudhu ini nih, cuci kaki butuh wudhuin, diminum, obat, itu begitu. Syifa min kulli da', obat berbagai penyakit, termasuk penyakit kenakalan anak. Ya, nurut. Jadi air bekas wudhu itu ada 3 hukumnya. Bisa suci doang, kalau bisa suci, masih suci mensucikan kalau kayak laut, kayak air kali Cisadane, disebutlah kali Jabotabek, jalma kebo tai bebek kumpul datu, jalma juga ada.
kebo juga mandi di kali, tai juga lewat, bebek juga ada, soang ada, nggak apa-apa. Walaupun udah dipakai wudhu, pakai mandi sama orang atas, kan orang gunung ya atas ya, kan kita bawah, nggak apa-apa, sebabnya banyak. Tapi kalau yang udah dipakai ngilangin najis ini bau berubah, maka najis. Jadi 3 tuh air bekas hukumnya, ada 3 air bekas tuh. Jadi al-ma'u tahurun illa in taghayyara bihi ta'muhu aw launuhu aw rihu. Air itu suci, mensucikan, kecuali kalau berubah. Kalau berubah menjadi najis, airnya wong berubah. Kemudian dalam hadis Abu Dawud, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabathan. Bila air itu mencapai 2 kula, maka tidak berpengaruh dengan adanya najis, masih suci, mensucikan. Begitu. Tapi bila air itu kurang dari 2 kula, udah dipakai ngilangin najis atau ngilangin hadas, berpengaruh, inilah disebut bahasa lain air mustakmal. Kalau air yang ditoren mah bukan air mustakmal. Mustakmal yang udah dipakai, yang udah dipakai namanya disebut air mustakmal, yang udah dipakai. Udah tuh 2. Wal mustakmalu, jadi kesimpulannya definisi mustakmal itu apa ya? Wal mustakmalu, air mustakmal itu huwal ladzi rufi'a bihi hadasun aw uzilat bihi najasat. Air mustakmal itu adalah air yang udah dipakai ngangkat hadas atau udah dipakai ngilangin najis. Namanya disebut air mustakmal. Hukumnya kayak tadi, ada 3. Habis dah tuh ya. Baik. Wa idza waqa'a fihi najasatun wa taghayyara biha ta'mu aw launuhu aw raihatuhu walau taghayyuran yasiran najusa walau kana qadral bahri. Fa in lam yataghayyar biha minhu syai'un lam yatanajjas illa idza kana aqalla min qullatayn. Dan apabila jatuh pada air oleh najis dan berubah dengan sebab ada najis oleh rasa air atau warna air atau baunya air, meskipun yaitu perubahan yang sedikit, maka najis oleh air tersebut, sekalipun ada oleh air itu yaitu seukuran selaut. Fa illam yataghayyar minhu syai'un, maka jika tidak berubah dengan adanya najis dari air itu oleh sesuatu, lam yatanajjas, maka tidak menjadi najis oleh air itu, illa kecuali najis idza kana aqalla min qullataini, apabila ada oleh air yaitu kurang dari 2 kula. Singkatnya begini. Yang ketiga, saudara, pembagian air itu ada namanya air najis. Air najis.
Air najis itu definisinya dua. Air najis itu definisinya ada dua. Ada dua. Itu air jadi najis. Ya, singkat. Pertama, yang namanya air najis, setiap air yang namanya air najis, setiap air yang kejatuhan najis, setiap air yang kejatuhan najis dan airnya banyak lalu berubah. Begitu. Jadi setiap air yang kejatuhan najis dan airnya banyak lalu berubah. Satu, dua. Yang namanya air najis, setiap air yang kejatuhan najis setiap air yang kejatuhan najis dan airnya sedikit, meskipun tidak berubah, meskipun tidak berubah. Jadi saudara, air najis itu akan melihat pada kadar banyak dan dikitnya air. Begitu. Yang namanya banyak 216 liter ke atas. Banyak. Kolam renang lalu dikencingi. Mana malamnya, malam minggu habis makan jengkol sama pete, 3 apa tuh namanya tuh? Tiga apa? Keris. Oh, 3 keris. Ya baik. Bahasanya 3 keris. Makan 3. Kolam renang dikencingin aja, tahu kagak yang punya, ser aja di situ. Kencing kolam renang. Najis enggak? Dilihat tuh catatan yang belum dicatat. Enggak najis enggak. Hah? Enggak. Nah, itu cakep tuh jawabannya. Apa? Tergantung. Kenapa? Perubahannya. Kalau berubah najis, kalau enggak berubah enggak najis. Begitu. Jadi kalau banyak catatannya berubah. Makanya tadi air najis itu setiap air terkena najis dan banyak lalu berubah. Itu nggak boleh hilang tuh kalimat itu. Jadi setiap air yang ada najis lalu tidak berubah, enggak jadi najis, masih suci mencuci. Ada bangkai ayam di kolam renang, bau, maka airnya karena definisi najis pertama, air kejatuhan najis, airnya banyak dan berubah. Kolam renang kan banyak, begitu, berubah najis. Walaupun selaut, istilah kita begitu, sekolah renang najis kalau berubah, begitu. Dan kejatuhan najis berubah. Kedua, yang namanya air najis, bila airnya dikit, asal kejatuhan najis
jadi najis. Kalau air tuh dikit, asal kejatuhan najis, jadi walaupun enggak berubah. Contoh, ini bak yang hitam tuh, bak. Kira-kira sebak tuh ada 216 liter nggak tuh? Hah? Nggak ada. Nyuci bini kita, anak kita ngompol, ya celananya kena ompol, berarti celananya najis. Kita taruh ini celana nih ke bak, maka air ini kagak berubah, najis kan? Kenapa? Dikit. Airnya jadi najis. Kata kita sama bini, neng sekalian, sarung ayah nih cuci, masukin juga sarung kita. Najis enggak? Najis enggak? Kenapa? Kena najis. Najis sarung ini. Najis. Sekalian kaos dalam juga. Maka najis kan? Najis. Udah najis. Kasih rinso. Najis enggak? Najis. Kucek. Naruh bak lagi. Sini itunya airnya. Ininya nih, buat contoh saya biar puas. Bak kosong. Pasang kan diisi penuh. Dari sini kucek. Najis nggak ini kaos nih? Masukin di sini. Najis nggak? Najis lagi. Najis. Busa sih udah berkurang. Ini dibersihin, kocok, isi lagi dari keran. Dari sini peras. Najis nggak nih baju? Najis. Kaos dalam nih, masukin lagi di sini. Najis nggak? Najis. Begitu. Kasih molto, wangi nggak? Wangi. Najis yang wangi. Begitu. Wangi. Jemur, kering nggak? Kering. Setrika pakai kiss spray. Bau angin. Licin nggak? Licin. Pakai kita sholat, kesal nggak? Bajunya ada. Nah itu makanya kudu ngaji. Itu yang disebut nafkah batin. Namanya nafkah. Laki itu wajib 2 nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin itu ngajarin ngaji. Ngajarin bini katanya. Ngajarin apa? Ngajarin ngaji. Ngajarin. Kalau kita ogah mau ngajarin, suruh bininya ngaji ke majlis taklim yang kayak begitu tuh. Jangan selawatan doang. Majlisnya dibagi sampai dohor. Allahumma sholli sholatan dibagi sampai dohor. Tapi bukan saya nyala sholawatannya, enggak hasil, enggak ngaji sama dengan. Daripada ngobrolin orang, oh iya kalau dibanding begitu iya. Tapi bukan ngaji nafkah batin. Mau ngaji, tar dulu. Ngaji apa? Mau ngaji fikih. Oh iya bagus. Nolongin saya nggak keburu ngajarin kamu. Emang apa? Ya satu nggak bisa juga. Dan ngaji sama. Wajib tuh kita nyuruh ngaji bini kita.
Kalau kita menyuruh boncengin, ajak lagi. Wajib. Jangan enggak. Dosa-dosa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, bini kita dari neraka. Apa mananya? Ajarin ngaji cara nyuci najis biar benar. Biar nggak salah. Makanya ini dulu sebelum ngomongin sholat. Jadi banyak orang di kubur itu disiksa bukan enggak sholat, bukan sholat rajin, tahajud rajin, cuman urusan najis orang mati. Urusan najis. Mana bocah kita ngompol lagi, kencing. Lah kan rumah kita alhamdulillah berjelek-jelek keramik. Lah kan nggak nyerep ya, keramik nyerep gak sih? Ada. Kata kita sama si mbak, baik Tuan, Tuan ada apa? Baik Pak, ini si bontot kencing. Nah ya baik, ambil apa tuh? Kain pel. Di mana Pak? Itu. Maka kain pel digosok dikencing. Maka kain pelnya najis. Dimasukin di ember. Ada 2 kulah enggak? Enggak ada. Masukin. Najis kayak ini. Kenapa najis? Air sedikit terkena najis walaupun kagak berubah jadi najis. Peres. Kata kita sekalian kamar juga berlaku. Kamar kasih kipas Pak, kasih kipas kering kan? Lah kering, kasih kipas najis tapi udah kering lantainya. Kita butuh kamar mandi, basah nggak kakinya? Basah. Injak tuh lantai, najis enggak kakinya? Najis. Sholat rakaat pertama Yasin sampai kelar, rakaat 2 Waqiah sampai kelar bacaannya. Sah nggak sholatnya? Emang apa? Ada najisnya di mana? Di kaki. Ini repot nih, makanya enakan bujangan, nggak diwajibin ngajar bini, karena orang ada bini dia. Ini nih kudu ngaji bini kita nih, ajak majlis fikih, majlis tauhid, majlis akhlak yang kayak begini nih ngajinya. Suruh ini ngaji wajib namanya. Baru ilmu sekunder sholawatan, ilmu sekunder bukan primer. Nggak dituntut itu mau dikubur. Ini bakal dituntut dikubur. Tanazzawu minal baul fa inna amat ta'adzabil qabri minhu. Awas urusan kencing, urusan najis. 99% kata Nabi orang dikubur disiksa bukan nggak sholat. Sholat masya Allah luar biasa. Cuman urusan najis nggak ngerti. Ini yang kita kudu ngaji. Nah kata kita bila najis jatuh pada air lalu berubah air itu, apa rasa, apa warna, apa bau, dikit doang, biar dikit kalau berubah maka air jadi najis. Maka air najis itu adalah air yang terkena najis dan berubah, mau dikit mau banyak, begitu kan? Mau dikit mau banyak, begitu. Kalau udah kena najis berubah, airnya dikit atau banyak tetap najis. Kenapa definisi pertama air najis? Air yang kejatuhan najis banyak dan berubah. Dikit jangan ditanya. Kalau udah ngomong berubah banyak aja najis, apalagi dikit airnya. Begitu, itu satu. Kedua, kalau air itu banyak kejatuhan najis enggak berubah kayak air kali, kalau berenang dikencingin itu masih suci kecuali dikit. Maka air dikit, air najis
air yang kejatuhan najis sedikit meskipun tidak berubah, apalagi kalau berubah. Maka kita orang tua harus belajar najis. Kenapa air dulu ngajinya? Biar nanti kalau udah sholat enggak ngomongin perangkat, enggak ngomongin perangkatnya, sudah langsung. Ini kalau ibarat pilpres balon, bakal calon, belum nanti di sholat, tapi perangkat ini untuk menuju ke sana. Urusan air nih kudu ngerti kita. Jadi ada air suci mensucikan, ada air suci doang tidak mensucikan, ada air najis. Air suci doang ada dua, ya kan? Pertama, air terkena benda suci yang mudah larut kayak teh, kan suci doang. Pengajian yang lalu, pengajian malam ini, air yang udah dipakai wudhu, tapi dengan dua catatan, kan begitu. Sedikit, enggak banyak. Kedua, enggak berubah. Ketiga, air najis. Air najis ada dua uraian. Bila airnya banyak, kena najis dan berubah, itu najis. Bila airnya dikit, kena najis meskipun enggak berubah, apalagi kalau berubah, itu menjadi najis. Itu air. Dengan itu habis tuh uraian tentang kategori air dengan 3 kategori: suci mensucikan, suci doang, dan najis. Najis itu tidak suci, tidak mensucikan. Pertemuan mendatang bagaimana cara ngolah air najis biar bisa suci, bagaimana cara ngarobah air najis biar kagak najis. Ini ada cara-cara yang bakal diatur oleh agama. Saya mau tutup segini aja buat tanya jawab saja. Ada yang kurang jelas dari materi ini atau